Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang objek dan tujuan dakwah dalam buku kuliah fikih dakwah. Ini saya ringkaskan dari buku tersebut. Ada 2 tema insyaallah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, ini tidak akan lama, cuma ada beberapa slide saja, kita mulai saja. Pertama, terkait dengan masalah objek dakwah. Objek dakwah itu biasa disebut dalam bahasa Arab mad'u. Mad'u itu isim maf'ul, yang didakwahi, namanya mad'u. Kemarin kita sudah belajar tentang asal-usul kata dakwah, itu dari kata da'a yad'u. Kemudian da'i itu adalah orang yang berdakwah, mad'u orang yang didakwahi. Nah, objek dakwah itu bisa kita lihat pada surat yang bisa Anda lihat di slide itu. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutus kepadamu Muhammad kecuali kepada seluruh manusia, semuanya, kafatan linnas. Nah, itulah objek dakwah itu, semua manusia. Rasulullah tidak diutus kecuali untuk mengajak mereka semuanya. Maka kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, kita melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi kemarin kita sudah membahas bahwa hukum dakwah itu wajib. Apakah itu bermakna litab'id, artinya ya sekelompok saja kemudian sudah cukup, atau nanti minkumnya itu lil bayan, jadi kita semuanya wajib untuk berdakwah. Nah, itu saya kira semuanya akan memberikan dampak positif. Bagaimana cara berdakwah itu? Basyiran wa nadhira, dengan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang baik, wa nadhira, memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak baik. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi banyak di antara manusia itu yang mereka itu tidak tahu, tidak paham bahwa sesungguhnya dakwah itu untuk seluruh manusia. Nah, maka objek dakwah itu jelas adalah semua manusia tanpa terkecuali. Nah, kemudian hakikat objek dakwah itu kalau di sini ada di halaman 59, ini saya ringkas saja. Ada panjang sebetulnya. Cuma Anda menjawab dengan yang saya tuliskan ini sudah saya anggap betul. Jadi hakikat objek dakwah itu ya seluruh problem manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ya, jadi semua problem manusia itu menjadi objek dakwah. Ketika seorang manusia atau sekelompok masyarakat itu tidak baik akidahnya, tidak baik ibadahnya, maka seorang da'i, orang yang mengajak untuk berdakwah itu, dia wajib untuk memperbaiki hal-hal itu dengan menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Atau basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira bagi yang baik, memberikan peringatan bagi yang tidak baik. Saya kira itu saja, ini yang penting Anda hafalkan saja. Kita lanjutkan. Lalu ini ada skala prioritas. Jadi ternyata objek dakwah itu juga ada prioritasnya. Sebetulnya di buku ini itu disebutkan lebih lebih detail ya tentang objek dakwah itu. Tapi saya ringkas saja. Untuk skala prioritas pertama itu ada 4. Pertama keluarga, kedua sahabat dekat, ketiga masyarakat umum, dan yang keempat penguasa. Dalilnya sudah saya tuliskan. Untuk keluarga itu ayatnya sangat terkenal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita wajib mengajak keluarga kita kepada kebaikan. Dan ternyata kalau tidak dilatih itu juga bukan suatu hal yang mudah, mengajak keluarga kepada kebaikan. Lalu yang kedua adalah sahabat dekat, prioritas kedua. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah
Faslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan antara saudaramu. Berbuat islahlah. Islah itu artinya berbuat baik. Nah, ini kan ceritanya antara umat Islam Aus dan Khazraj itu mau berselisih lagi. Nah, kemudian diperintahkan untuk faslihu, untuk diislahkan. Jadi kalau kita melihat ada dua orang mukmin, mereka akan bertengkar, maka kita harus berbuat islah ya supaya mereka tidak jadi bertengkar. Tali silaturahminya tetap terjaga. Faslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan antara saudaramu. Kemudian masyarakat umum. Masyarakat umum ini saya tidak berikan terjemahannya karena terlalu panjang ya hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad ini ceritanya itu Rasulullah SAW mendatangi Bukit Sofa, kemudian menaiki bukit tersebut. Kemudian beliau memanggil, ya Sobahah. Ya Sobahah itu semacam panggilan. Mungkin kalau di kita itu sebenarnya, ayo sini. Gitu. Fajtama an-nasu ilaih. Kemudian manusia itu, masyarakat berkumpul menuju Nabi Muhammad SAW. Kemudian baina rajulin yaji'u ilaih wa baina rajulin yabhathu rasulahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara laki-laki itu datang kepadanya. Kemudian di antara mereka juga ada yang yab'athu rasulahu, bangkit utusannya, maksudnya mengutus utusannya, maksudnya itu. Jadi katakanlah ada pemuka Quraisy yang dia itu punya pembantu atau punya budak, ya ke sana, kamu saja yang datang ke sana. Nah, itu maksudnya itu. Karena ba'atha itu artinya bangkit, berarti mengutusnya. Itu dimaksudkan mengutus tampaknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Fihrin, ya Bani Lu'ay, ya Bani. Dia menyebutkan klan-klan Quraisy, suku-suku Quraisy, Bani Abdul Muttalib, Bani Fihr, Bani Lu'ay, dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah menanyakan, bagaimana pendapat kalian seandainya aku mengabarkan bahwa ada pasukan berkuda, bersenjata di belakang gunung ini? Apakah kamu itu percaya kepadaku? Kemudian mereka mengatakan, iya. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, Inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku itu pembawa peringatan bagi kamu sekalian untuk menghadapi azab yang pedih, yang keras. Maksudnya apa? Ayo kalian orang-orang yang kufur, sekarang tinggalkan kekufuran kalian, karena kekufuran itu akan menyebabkan pada azab yang keras. Nah, maka kemudian diingatkan seperti itu. Kemudian langsung mereka mencemooh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dakwah terhadap masyarakat umum itu bukan suatu hal yang mudah. Tetapi dengan kesabaran Nabi, keuletan beliau, alhamdulillah, dia berhasil mendakwahi kaum Quraisy yang dulunya memusuhi beliau. Pada akhirnya mereka justru menjadi orang-orang yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah penguasa. Hadisnya sama yang kemarin itu. Afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair atau amirin jair. Jadi jihad yang paling utama itu adalah perkataan adil atau perkataan yang hak kepada penguasa yang zalim atau pemerintah yang zalim. Maka itu menjadi skala prioritas juga untuk berdakwah pada penguasa. Tapi yang pertama adalah keluarga, sahabat dekat, masyarakat umum, kemudian penguasa. Tapi dakwah kepada penguasa itu adalah dakwah yang paling susah. Maka disebut sebagai afdhalul jihad. Lalu untuk tujuan dakwah, ini ada tujuan umum, ada tujuan khusus, ada tujuan berdasarkan objek dakwahnya. Tapi saya ringkaskan untuk Anda saja di halaman ke-71 itu. Langsung saja ini menjadi catatan bagi gerakan pembaharuan bahwa Islam ini ketika kita masuk di tahun-tahun penjajahan, ketika Barat maju kemudian dunia Muslim dijajah,
maka kita ini secara dunia itu jelek. Oke lah kita secara akhirat itu baik, tapi dunianya jelek karena kita terhinakan. Maka kemudian muncul gerakan pembaharuan. Salah satu yang diangkat itu bagaimana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi yang baik itu tidak hanya akhirat saja, tapi dunia baik, akhirat juga baik. Nah, itulah yang kemudian menjadi tujuan inti dari dakwah Islam. Nanti bisa dilihat di buku halaman 71. Jadi usaha-usaha dakwah yang kita lakukan, bahkan kalau di dalam tafsir tematik atau dalam kajian tafsir modern itu, inilah yang kemudian menjadi tujuan yang menjadi paradigma ketika kita ingin memahami Al-Quran. Seharusnya Al-Quran itu bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka begitu pula tujuan dakwah itu. Saya kira hanya ini saja yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.